Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara dan saudariku sekalian rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Salah satunya adalah nikmat kita bisa hadir dan duduk bersama di majelis ini di dalam rangka kita sama-sama belajar. Pada pembahasan malam hari ini insyaallah taala masih melanjutkan pembahasan terakhir dari kitabun nikah, yang mana pada pertemuan yang telah lalu kita telah menyebutkan hal-hal yang wajib dilakukan bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara dan saudariku sekalian rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan apa yang ditulis oleh muallif dalam kitab beliau ini, Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Beliau berkata, ma yajibu 'alal mu'taddati min talaqir raj'i. Yang wajib dilakukan bagi wanita yang ditalak raj'i, talak satu dan juga talak dua. Talak yang mana seorang suami masih bisa kembali kepada istrinya. Maka bagi wanita yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik itu talak satu maupun talak dua, maka dia wajib untuk tetap tinggal di rumah suaminya. Dia tidak boleh keluar dari rumah hatta tanqadhiya iddatuha, sampai masa iddahnya berakhir. Selama dalam masa iddah, yakni 3 bulan atau 3 kali haid, maka si wanita tidak boleh pergi meninggalkan rumahnya. Dia tetap di rumah suaminya, sampai masa iddahnya habis. Kalau sudah masa iddahnya sudah habis, suaminya tidak rujuk juga, maka dia sudah boleh meninggalkan rumah suaminya. Dia pergi ke rumah keluarganya. Nah,
Wala yahillu laha an takhruja minhu. Tidak halal bagi dia untuk keluar dari rumah. Ya. Sebelum masa iddahnya habis. Wala yahillu li zawjiha an yukhrijaha. Juga tidak boleh bagi suaminya untuk mengeluarkan dia dari rumah. Karena wanita yang statusnya ditalak raj'i pada hakikatnya dia masih istri. Masih istri bagi suaminya. Ya. Selama dia masih dalam masa iddahnya. Ya. Kecuali kalau si wanita itu sudah habis masa iddahnya, maka ya seperti yang sudah pernah kita jelaskan, kalau suaminya masih mau kembali, maka dia harus akad baru dengan mahar yang baru, dan itu terserah dari istrinya tadi. Kalau istrinya masih mau, silakan. Kalau istri nggak mau, ya jangan dia paksa, karena sudah keluar dari masa iddahnya. Ya. Baik. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Wahai nabi, jika kalian menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikanlah mereka li'iddatihinna, karena iddah mereka, wahsul iddah, dan hitunglah iddah tersebut, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Rabb kalian, la tukhrijuhun, jangan kalian mengeluarkan mereka. Di sini lamun nahi, larangan. Ya. Tidak boleh mengeluarkan mereka min buyutihinna, dari rumah mereka, wala yakhrujna, dan jangan pula mereka keluar dari rumah, illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau dia melakukan ya perbuatan keji yang jelas. Mungkin dia berzina ya di rumah suaminya, maka boleh dia keluarkan dari rumah. Ya. Ini dalam surat Talak ayat 1. Nah, ini yang dilakukan oleh wanita yang ditalak raj'i, dia tidak boleh keluar dari rumah. Si suami tidak boleh mengeluarkannya dari rumahnya, kecuali kalau dia melakukan perbuatan maksiat, dia melakukan perbuatan keji, al-fahisyah, dia melakukan dosa besar. Ya. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslim rahimakumullah. Ya. Bagaimana dengan wanita yang sudah talak 3, bain kubro? Adapun bagi wanita yang sudah ditalak 3, al-mutallaqah salasan, wanita yang ditalak 3, la sukna laha, tidak berhak lagi mendapatkan tempat tinggal, wala nafaqah, dan tidak lagi berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Kalau talak 1, talak 2, suami masih wajib menafkahi. Tapi kalau sudah talak 3, maka dia tidak berhak lagi mendapatkan hak tempat tinggal dan juga tidak mendapatkan hak nafkah. Ya, karena talak 3 itu sudah bukan istri dia lagi, sudah bukan istri bagi suaminya. Ya. Jadi dia tidak berhak mendapatkan tempat tinggal, tidak pula berhak mendapatkan nafkah, kecuali kalau dia punya anak, maka suaminya berkewajiban untuk menafkahi anaknya saja, bukan mantan istrinya, tapi anaknya yang dia punya wajib untuk menafkahi. Ya.
Adapun nanti masalah anak, apakah si anak mengikuti ayahnya atau mengikuti ibunya, nanti ada pembahasan tentang itu. Ya. Hal ini dasar kepada hadis Fatimah binti Qais dari Nabi SAW fil mutallaqati salasan, pada wanita yang ditalak 3. Ya, ini hadis binti Qais dari Nabi SAW, ya, tentang wanita yang ditalak 3. Qala laisa laha sukna, dia tidak berhak lagi mendapatkan tempat tinggal, ya, wala nafaqah, dan dia tidak berhak lagi mendapatkan nafkah. Ustaz, gimana kalau rumah yang ditempati rumah istrinya? Ya sudah sih, dia keluar, laki-lakinya, kan rumah istrinya, bukan rumah dia. Laki-lakinya yang keluar dari situ. Ya. Karena itu rumah istrinya. Ya. Makanya kan salah satu kewajiban suami memberi tempat tinggal. Ya. Bukan istrinya yang beri tempat tinggal, suami yang beri tempat tinggal. Karena nanti terjadi apa-apa, ya, kalau di tempat rumah istrinya dia diusir. Go, pergi. Ini rumah saya nih. Ya, ya. Dia tinggal rumah istrinya. Ya, maka ikhwan, nggak apa-apa kita tinggal di rumah sendiri meskipun ngontrak. Nggak apa-apa jadi kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini, nggak jadi masalah. Itu bukan aib, bukan aib. Penting kita tinggal sendiri, ya. Bukan aib kita sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang suami ditempatkan istri di rumah kontrakan. Ya, itu bukan aib. Ya. Nggak apa-apa dia jadi kontraktor, nggak apa-apa. Ya. Karena itu dikhawatirkan terjadi sesuatu, misalkan talak 3, kalau rumah istrinya, ya sudah, bukan istrinya keluar dari rumah, dia yang keluar dari rumah. Ya, dia yang keluar karena rumah istrinya. Ya. Nah, jadi kalau wanita sudah talak 3, maka tidak ada hak tempat tinggal dan tidak pula mendapatkan hak nafkah dari suami. Wa yalzamu an ta'tada fi baiti ahliha, dan si wanita tersebut wajib bagi dia untuk menghabiskan masa iddahnya di rumah keluarganya. Di rumah keluarganya. Ya. Dia nggak boleh tinggal lagi di rumah suaminya, nggak boleh lagi. Ya, kan sudah bukan istrinya lagi. Ya. Dia nggak boleh lagi jalan sama mantan istrinya. Ada kasus terjadi, sudah talak 3, tapi masih sama-sama ngantar anaknya ke sekolah. Ini ada kasus seperti itu. Masih sama-sama ngantar anaknya ke pondok, satu mobil. Kamu kan bukan istri dia lagi, mantan. Talak 3, itu ada terjadi begitu. Ya, ya, ada yang terjadi seperti itu. Ini nggak boleh, haram. Ya. Nah, saya wala yajuzu al-khuruju illa li hajah. Dan si wanita yang talak 3 tadi tidak boleh keluar dari rumah, maksudnya rumah keluarganya tadi, kecuali ada kebutuhan, yakni di dalam masa iddah. Ya. Di dalam masa iddah. Yang ditalak 3 tadi, di dalam masa iddah, dia nggak boleh keluar dari rumah tempat dia menghabiskan masa iddahnya, kecuali kalau ada kebutuhan. Ya, mungkin dia untuk mau pergi pengajian, ada hajat, kebutuhan dia mau ngaji. Ya, berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata radhiyallahu anhu, "Tulliqat khalati
bibiku diceraikan. Fa'aradat an tajudda nakhlaha. Ya. Lalu dia ingin memetik kurmanya. Fazajaraha rajulun, ada seorang laki-laki melarangnya untuk keluar karena dia ditalak. Ya. Dia ingin keluar memetik buah kurma. Lalu dia ditegur oleh seorang laki-laki. Fa'atatin Nabi SAW, lalu wanita ini, ya, bibi dari Jabir bin Abdullah, mendatangi Nabi SAW lalu berkata, lalu Nabi SAW berkata, bala fajuddi nakhlaki. Ya, bahkan fajuddi nakhlaki, yakni petiklah buah kurmamu. Fa innaki asa an tasaddaqi, kan bisa jadi kau bisa bersedekah, atau taf'ali ma'rufan, atau kau melakukan kebaikan. Mungkin kalau ada hajat, ada kebutuhan, maka boleh dia keluar. Ya, boleh dia keluar untuk menunaikan hajatnya. Ya, karena ada keperluan. Tapi asalnya dia menetap di rumah selama masa iddah. Ya, selesai masa iddahnya, maka dia sudah boleh keluar dari rumah. Ya, tapi ketika ada hajat, ada kebutuhan, maka diperbolehkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang dilakukan oleh wanita yang ditalak 3. Kemudian pembahasan selanjutnya, sebenarnya ini tidak ada lagi di tidak ada mungkin di negeri kita, yakni istibra. Istibra ini khusus untuk para budak wanita. Ya. Dan ini adanya di zaman Rasulullah SAW. Ya. Tapi tidak apa-apa kita bahas, bisa jadi suatu saat akan ada perbudakan. Ya. Ya. Ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir, yang ditawan maka menjadi budak. Idza stahdata rajulu milka amatin. Ya, apabila ya seorang laki-laki memiliki budak, mendapatkan budak, budak wanita, tuta, yang sudah digauli, haruma alaihi istimta'u biha, tidak boleh dia bersenang-senang dengannya, ya, maksudnya bergaul, menggauli si budak wanita tadi, hatta yastabri'aha, sampai dia memastikan bahwa dia telah suci. Ya. In kanat hamilan biwadil hamli. Kalau si budak wanita ini hamil, maka sucinya adalah dengan melahirkan. Ya. Wa in kanat min zawatil haidhi, kalau dia budak wanita yang haid, maka bihaidah, 1 kali haid. Nah, itu bedanya. Bedanya wanita merdeka dengan budak. Kalau wanita muslimah 3 kali haid. Kalau budak 1 kali haid. Ya. 1 kali haid. Kalau sudah haid, dia suci, maka sudah. Ya, boleh oleh tuannya untuk menggaulinya. Ya. Jadi kalau budak itu tidak perlu dinikahi. Dia sudah dibagikan oleh pemimpin, ini jatah kamu, maka dia boleh melakukan apa saja, ya, terhadap budak wanita tersebut. Ya. An Ruwayfi ibn Sabit, dari Ruwayfi bin Sabit, anna Nabi SAW, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yasqi ma'ahu walada ghairihi. Siapa yang beriman kepada hari akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia menyiramkan airnya ke anak orang lain.
Maksudnya kalau wanita itu sedang hamil, ya, maka dia tidak boleh dinikahi, ya, sampai dia melahirkan, ya, sampai dia melahirkan, ya. Maka kata Nabi SAW, tidak boleh jangan dia menyiramkan airnya kepada anak yang bukan, kepada anak selainnya, ya, kepada anak yang bukan anaknya, ya. Makanya kan kalau wanita itu hamil di luar nikah, dia berzina, maka yang menikahinya yang menghamilinya. Tidak boleh yang menikahinya bukan yang menghamilinya, karena tidak boleh bercampur dua air dalam satu rahim. Ya. Meskipun ya hukum menikah wanita hamil kan ada kaidah-kaidah, ada ketentuan-ketentuan tersendiri, ada khilaf di antara para ulama. Apakah biar dia melahirkan dulu baru dia nikahi, ataukah dia boleh dinikahkan dalam kondisi hamil dan yang menikahinya adalah yang menghamilinya. Ya. Baik. Makanya budak wanita ya tidak boleh digauli oleh tuannya kalau dia hamil dan itu bukan dari hubungan dia dengan si budak tersebut sampai dia istibra, sampai dia melahirkan, ya, sampai dia melahirkan. Demikian pula bagi seorang yang ya artinya menikah, misalkan ternyata si wanita itu hamil dan dia dinikahi oleh bukan yang menghamil, maka nggak boleh, karena nanti bercampur antara dua air dalam satu rahim, ya. Dari Abi Sa'id anna Nabi SAW qala fi sab'i autas, Nabi SAW berkata tentang tawanan budak perempuan dalam perang Autas, la tutau hamilun hatta tada, tidak boleh digauli wanita hamil tersebut hingga dia melahirkan, walau ghairu hamilin, dan tidak boleh juga menggauli yang tidak hamil hatta tahidhu haidah, sampai dia haid satu kali haid. Ini bagi budak, ya, bagi budak wanita, ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga berkata, idza uhibatil walidatul lati tuta, apabila ya diberikan budak wanita yang telah digauli, au bi'at, atau si budak tersebut dijual, au utik, atau dimerdekakan, fal yastabro rahimuha, hendaknya dia memperhatikan atau memastikan kebersihan rahimnya, bihaidatin, dengan satu kali haid, wala tustabra'ul al-azra, adapun bagi wanita yang dia sudah azra, sudah sudah tidak haid lagi, menopause, maka sudah tidak perlu istibra, karena dia sudah tidak hamil, tidak bakal hamil lagi karena sudah tidak haid, ya. Inilah kaum muslimin kaum muslimin rahimakumullah yang dilakukan oleh wanita-wanita yang diceraikan, baik talak raj'i ataupun talak bain, ya, ataupun tadi kalau budak wanita dengan istibra, ya. Kemudian selanjutnya adalah al-hadanah, hak pengasuhan, ya. Lihat bagaimana sempurnanya Islam, sampai perceraian pun, ya, masalah pengasuhan anak itu diatur, ya, biar nggak ribut, ya, rebutan anak, ya. Kadang-kadang begitu, ibunya ngotot mengambil anaknya, sementara suaminya juga kepengen dia ngambil anaknya, ya, sehingga terjadi ribut, kadang dibawa ke pengadilan gara-gara anak, rebutan, ya. Al-hadanah
Yang dimaksud dengan hadonah atau pengasuhan adalah hifdzut tifli amma yadurruhu, menjaga ya anak kecil dari yang bisa memudaratkannya, wal qiyam bi masalihihi, dan memenuhi kebutuhannya. Ya. Kata Syekh rahimahullah taala, wa idza faraqa ar-rajulu zawjatahu wa lahu minha walad, apabila seorang suami memisahkan istrinya, ya, bercerai, walahu minha walad, dan dia memiliki anak dari wanita tersebut, fahiya haqqu bihi ila sab'i sinin, maka istrinya atau mantan istrinya tersebut lebih berhak terhadap anaknya tersebut sampai usia 7 tahun. Ya, sampai usia 7 tahun. Si ibu lebih berhak terhadap anak tersebut. Ya. Malam tatazawwaj, selama dia belum bersuami lagi. Ya, kalau disuruh bersuami, hak bapaknya. Ya. Ya, hak bapaknya, dia nggak boleh ngotot untuk mengambil anaknya karena dia sudah punya suami. Kapan dia akan ngurus anaknya? Kapan dia akan ngurus suaminya kalau sudah dia harus ngurus anaknya lagi? Maka itu hak suami. Ya. Selama dia belum menikah. Ya. Faidza balagha sab'a sinin, apabila anak itu sudah sampai usianya 7 tahun, khuyyira baina abawaihi, maka dia diminta memilih di antara ayah dan ibunya, apakah dia milih ibunya atau dia milih ayahnya. Ya, fa ayyuhuma ikhtara dhahaba bihi, di mana siapa saja yang dipilih oleh anak tersebut, maka ya anak itu ikut kepada siapa yang dia pilih. Ya. Hal ini dasarkan pada hadis dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, anna imra'atan qalat, bahwasanya seorang wanita berkata, ya Rasulullah, inna ibni hadza kana batilahu bi'a. Ya, seorang wanita berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, ya, perutku adalah bejana buat dia. Dia lahir dari rahimku, maksudnya. Bukan dari perut suamiku anak itu keluar. Anak itu dari saya, dari rahim saya. Ya. Wasabilahu siqa, dan aku yang menyusuinya. Ya, dia menyusu dariku. Ya. Wahijrillahu hiwa, dan pangkuanku ini tempat dia mendapatkan rasa aman. Ya, artinya ibunya yang mengasuhnya, yang menyusuinya, ya, bahkan dari rahimnya si anak itu keluar. Wa inna abahu talaqani, sementara ayahnya menceraikan aku. Wa arada an tazi'u minni, dan dia ini mengambil anak itu dariku. Ya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata kepada si wanita ini, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi, kamu lebih berhak terhadap anak-anak tersebut selama kamu belum menikah. Tapi kalau sudah menikah, ya dikasih pilihan nanti. Ya, selama dia belum menikah. Ya, karena seperti yang kita sebutkan, kalau sudah menikah, otomatis kan dia akan mengurus suaminya. Ya. Dia akan mengurus suami, dia khawatirkan anak ini terbengkalai. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna imra'atan ja'at ila Nabi SAW. Ya. Ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW. Ya, faqalat ya Rasulullah, inna zawji yuridu an yadhhaba bibni. Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku dia ingin pergi membawa anakku. Wa qad saqani min bi'ri Abi Inabah. Ya, dan anak ini telah membantuku mengambilkan air, ya, dari sumur Abi Inabah.
Ya, atau telah mengambilkan air untukku dari sumur ayahku, ya, dari sumur Abi Inabah, wa qad nafa'ani, dan anak ini telah memberikan manfaat kepadaku. Jadi anaknya ini ya telah membantu ibunya. Ya, faqala Rasulullah SAW, hadza abuka wa hadza ummuk. Maka kata Nabi SAW, ini ayahmu dan ini ibumu. Fakhudh biyadi ayyihima syi'ta. Maka ambil tangannya siapa saja yang kamu inginkan. Fa biyadi ummihi, maka anak itu memegang tangan ibunya. Fantalaqat bihi, maka si ibu pun pergi bersama anaknya. Maka kalau seperti ini disuruh milih. Anaknya sudah besar, apalagi anaknya ya sudah bisa membantu ibunya, ya, maka yang seperti ini suruh milih. Mana si anak itu kepengen kesana, pergi ada dia ikuti, ya, dia mengikuti. Itu tergantung pilihan anak. Jadi jangan dipaksa. Biarkan anak itu memilih, dia mau ikut ayahnya apa ikut ibunya. Ya. Selama ibunya tersebut belum menikah. Ya kalau dia sudah menikah, sudah. Dia ngikut ke bapaknya. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan pembahasan pengasuhan tersebut sudah habislah pembahasan dari Kitabu An-Nikah. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut kepada Kitabun Nafaqat. Ya. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan kepada kitab Nafaqat. Kitab nafkah. Ya. Ini pembahasan baru. Ya, bab tentang nafkah. Ya. Nafkah ya adalah seseorang mengeluarkan harta untuk keperluan orang lain. Itu secara bahasa. Membelanjakan. Ada di bukunya? Enggak ada ya? Wah, beda berarti. Itu mungkin model lama. Ini model baru. Langsung kita buyu ya? Ya. Sudah azan berarti nanti kita buyu, kita jual beli. Di buku saya ada kitab nafkah. Sebelum kita jual beli. Ya. Kitab nafkah. Berarti gimana ini? Berbeda ternyata bukunya. Ya. Kitab nafkah ini juga penting ya. Masalah nafkah. Ya. Bahkan sampai pembahasan nafkah terhadap hewan pun ada. Ya, yang pelihara kucing. Ya. Tapi enggak apa-apa karena sudah azan juga. Enggak jadi kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Pas ya? Alhamdulillah, berarti jelas. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab nikah. Ya, kita insya Allah lanjutkan pada bab-bab selanjutnya, kitabul buyu, kitab jual beli. Ya, kitab jual beli. Ya, mudah-mudahan kita bisa mempelajarinya. Kita lanjutkan pembahasan kitab ini insya Allah pada pertemuan yang akan datang ya, karena sudah azan. Nah, kira cukup dan juga alhamdulillah tidak ada pertanyaan, dan itu yang bagus. Ya, nggak usah ada yang bertanya. Ya. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.